Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdah. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara yang sudah maju namanya Romawi. Sudah punya agama Katolik, punya kitab suci Bible, The New Testament, Injil. Sudah punya undang-undang, kemajuan sangat pesat. Sampai sekarang bisa kita saksikan peninggalan-peninggalan bangunan Romawi. Tapi ada sisi jahiliyah, yaitu pembesar Romawi, baik pembesar politik maupun pembesar agama, semua paling senang mengadakan acara gladiator. Kayak nggak ngerti gladiator, kayak nggak pernah nonton film. Gak apa-apa, film sejarah. Gladiator teh manusia dan manusia budak diadu sampai ada yang mati salah satunya. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, semua yang hadir tepuk tangan, gembira. Acara telah sukses. Itu jahiliyah Romawi. Yang terhormat Profesor Dr. Ramadan Ramdhani, a'azzahullah. Itu jahiliyah Romawi. Pernah ada Kaisar Nero membakar hidup-hidup 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan. Dia lewat di jalan itu sambil memandang mayat-mayat yang terbakar. Pernah ada budak mencoba pemberontakan, dipimpin oleh Spartacus, gagal dan mereka semua dibunuh. Ini jahiliyah Romawi, padahal punya agama, punya nabi, punya kitab suci, punya hukum, punya undang-undang. Di sebelah timur ada negara besar namanya Persia. Sudah punya undang-undang, punya agama Zoroaster, punya kitab suci Avesta Sandinista, punya kitab undang-undang Hammurabi. Peradaban sudah maju. Tapi hukum hanya berlaku untuk orang kecil. Kalau orang kecil yang melanggar hukum, dihukum seberat-beratnya. Dimasukkan ke drum, dibuang ke jurang, ditusuk pakai tombak. Kalau yang melanggar hukum orang kecil. Kalau yang melanggar hukum orang besar, orang istana, tenang-tenang saja. Persia, saya lagi cerita Persia. Cerita mana saya lagi? Cerita mana? Persia. Betul. Itulah jahiliyah Persia. Padahal punya agama, punya kitab suci, punya undang-undang. Di tengah-tengah antara Romawi dan Persia ada bangsa Arab, Jazirah Arabia. Bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Kenapa? Tidak punya agama. Menyembah batu tanpa ada dasar kitab suci. Kalau Hindu Buddha nyembah batu ada kitab suci, Bhagavad Gita, Rigveda. Tapi kalau orang Arab menyembah batu tanpa ada dasar teologi. Mudah perang satu suku dengan yang lain. Pernah ada perang Fijar 40 tahun hanya gara-gara ontanya tamu dicuri. Itu antara yang punya tamu dan yang punya onta dan yang mencuri. Perang 40 tahun. Rasulullah ketika itu usia 14 tahun ikut membantu pamannya Abu Thalib membawa anak panah. Waktu itu masih
umur 14 tahun. Perang Fijar 40 tahun. Kalau punya anak perempuan takut menjadi beban, dikubur hidup-hidup. Sayyidina Umar pernah mengubur anak perempuannya. Anak perempuan paling jadi beban, gak bisa membantu ekonomi kehidupan keluarga. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, diambil oleh anak-anaknya sendiri. Emaman kalau diambil orang lain. Itu jahiliyah itu. Yang paling dibangga-banggakan oleh orang jahiliyah bukan orang pinter, bukan intelektual, bukan sarjana, nggak ada pendidikan, nggak ada madrasah. 3 orang. 1 penyair, penyanyi. Itu sangat dihormati oleh masyarakat jahiliyah Arab. Maka Nabi Muhammad pun dituduh penyanyi. Muhammad tuh ingin terkenal itu. Maka dia nyanyi. Bahasa Arab kan, Al-Quran kan, baik nyanyi katanya. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghilah. Muhammad bukan penyair, bukan penyanyi. Dan tidak layak kalau Muhammad jadi penyair. Orang jahiliyah sangat menghormati penyanyi. Dan penyanyi itu dilombakan di pasar Ukad ketika menyongsong kedatangan jamaah haji. Oleh karena itu kalau ada orang Ciamis sangat-sangat menghormati penyanyi, berarti masih ngaku sendiri. Kalau ngundang Inul Biduan 10 lagu 50 juta berani. Jadi kalau ngundang kiai, bukan saya, kalau saya bukan kiai, kalau ngundang kiai. Berarti masih jahiliyah. Yang kedua, orang jahiliyah Arab sangat hormat pada kahin, dukun. Kalau dukun paling dihormati. Nabi Muhammad pun dituduh dukun. Yang dibaca oleh Muhammad itu mantra-mantra berdukunan itu. Quran membantah itu, wala biqauli kahin. Muhammad yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra perdukunan. Orang Ciamis kalau masih suka datang ke dukun berarti masih ayah itu, ayah. Kalau mau pilkada biasanya itu bukan Ciamis, biasanya begitu. Mau DPR itu dukun laris itu. Kalau minta doa pada kiai, paling-paling bawa rokok jarum coklat. Kalau ke dukun, waduh minta berapa saja. Enggak, bukan kancucun, bukan yang lain. Yang ketiga, wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Orang jahiliyah Arab sangat hormat pada tukang santet. Sunda namun santet, Sunda juga. Teluh. Bahkan Nabi Muhammad dituduh suka menyihir orang. Maka orang kalau mendengarkan Quran bisa masuk Islam. Sihirnya Muhammad itu. Quran mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan dari hawa nafsunya, bukan dari kemauannya, bukan. Tapi yang dibaca Muhammad adalah wahyu dari Allah. Maka orang Ciamis yang pernah datang ke tukang santet agar membunuh lawannya berarti jahiliyah. Ayan tuh. Enggak ada lah, enggak ada. Kalau pernah datang ke tukang santet, sekali saja, sholatnya, sodakohnya, baca Qur'annya, puasanya, amal solehnya, 40 hari enggak diterima. Kalau sama tukang santet. Kalau seneng nyanyi enggak apa-apa, asal jangan nemen-nemen. Ya nonton dangdut sampai enggak sholat isya, enggak sholat subuh. Itu kebangetan itu. Ya nonton enggak apa-apa lah, 2-3 lagu terus pulang. Belum jahilnya belum banget jahilnya belum. Nabi Muhammad diutus oleh Allah agar membangun masyarakat yang seperti itu. Kalau masyarakat Ciamis sudah maju, beradab, beragama, berpendidikan. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah membangun masyarakat yang seperti tadi itu.
Dari sisi peradaban buta huruf. Dari sisi agama sesat. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Suaranya sudah enggak enak. Dulu waktu muda enak. Sekarang sudah 72 tahun umur saya tuh. Barangkali paling tua di sini. 72 tahun, cucu udah 10. Istri 1. Allah memberikan guidance kepada Rasulullah membangun masyarakat yang ummiyin, buta huruf. Waktu Rasulullah diutus itu yang bisa baca tulis 10 orang. Ka'ab bin Zuhair, Zaid bin Abi Salma, Umayyah bin Abi Salat, Hus al-Ayadi, Antar al-Absi, itu yang bisa baca tulis. Lainnya buta huruf. Dari sisi agama, dhalalim mubin, sangat sesat. Bagaimana caranya Nabi membangun masyarakat seperti itu? Pertama, yatlu alaihim ayat. Langkah pertama dakwah adalah mengajarkan Al-Quran. Nah ini pesan jantung ini sudah benar ini. Langkah pertama mengajarkan Al-Quran. Kalau ada pesantren tidak ngajar Al-Quran, bukan pesantren. Namanya kos-kosan namanya. Harus mengajarkan qiraah Al-Quran, qiraah mujawwadah. Dengan baik, dengan benar. Itu langkah pertama. Begitu Nabi menyampaikan Al-Quran, semua orang Arab heran, tercengang. Muhammad tidak pernah sekolah, gak pernah belajar, gak pernah ngaji, baca tulis gak bisa. Tapi menyampaikan kalam yang sangat indah redaksinya. Mengandung konten makna yang luar biasa. Dari sisi ilmu ma'ani. Cara menjelaskan Al-Quran, menjelaskan sesuatu sangat gampang dan jelas. Dari sisi ilmu bayan. Menggunakan redaksi yang indah, ada isti'arah, ada kinayah, ada metaforis, namanya ilmu badi'. Semua orang Arab heran, Muhammad belajar dari mana ini? Baca tulis nggak bisa. Bukan hanya kalamnya, tapi isinya. Muhammad bisa cerita Adam, Hawa di sorga, makan buah khuldi, diusir. Dari mana Muhammad teh? Baca nggak bisa, ngaji nggak pernah. Bisa cerita Nuh, datang banjir bandang topan. Semua orang tenggelam kecuali 80 orang yang bersama Nuh di naik perahu. Dari mana Muhammad cerita itu? Dari kecil yatim piatu, gembala kambing, ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Bisa cerita Ibrahim dibakar, nggak mempan. Cerita Nabi Musa, tongkatnya ajaib. Cerita Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan seterusnya lah. Cerita yang luar biasa dalam Al-Quran itu. Itu dari bahana Muhammad. Semua orang heran. Hanya saja ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra mengakui kebenaran Muhammad dan Al-Quran, tapi faktor lain. Kalau saya ikut Muhammad, Muhammad teh mencaci maki berhala, sedang saya bisnisnya jual beli berhala, bangkrut ekonomi saya. Muhammad teh ajarannya melarang khomer, warung saya jualan bir topi miring, bangkrut warung saya nanti kalau masuk Islam. Ada yang kayak gitu. Ada lagi yang tidak mau ikut Muhammad. Karena kelihatan yang ikut Muhammad teh Bilal, budak hitam, Zaid bin Harithah, budak hitam, Yasir, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, budak. Kalau saya Muhammad duduk bersama budak, aduh gengsi. Abdi teh Raden, abdi teh darah biru. Kalau saya ikut ngaji di musola, musolanya tikarnya sobek, baunya petek.
toiletnya kosong, gayungnya bolong. Alah ya Allah, kiainya sandalnya lili, sarungnya cap gajah duduk, bajunya koko, 2 bulan belum dicuci. Sorbannya cuma 1 pas pembagian waktu Pak Bupati nyalon. Tasnya bukan Ecolak atau DLC atau Samsonet. Ada tulisan di pojok, Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Ciamis. Kopiahnya hitam enggak, coklat enggak. Masa saya belajar sama orang kayak gitu, duduk bersama budak? Enggak. Saya Raden, enggak mau. Ayan teh kayak itu, ayan teh. Nah, sama dengan jahilnya juga gitu dulu. Ada lagi, kalau saya ikut Muhammad, yang diajar Muhammad itu siksa neraka, api, dibakar api, mungkar nakir, mengerikan. Lebih baik saya gak dengar daripada dengar azab siksaan. Itu sikapnya orang yang tidak menerima Al-Quran. Dalam hatinya percaya, tapi kalau ikut Muhammad merasa dirugikan. Baik si ekonomi, pemartabat gengsinya, atau profesi pekerjaannya. Tapi yang menerima juga banyak. Umar bin Khattab 2 minggu baru keluar dari Mekah, meninggalkan kota Mekah, berburu. Pulang masuk kota Mekah mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid bin Amr masuk Islam. Marah Umar. Apa-apa adik saya nih, saya tempelengin nih. Datang ke rumahnya. Di pintu rumah adiknya mendengar suara adiknya lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa dan seterusnya lah. Taha wahai Muhammad ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu cilaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran dinulis sebagai tadhkirah, peringatan bagi siapa yang mau diingatkan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, dialah Ar-Rahman. Itu Umar mendengar ayat itu, yang tadi mau nempelengin adiknya, lemes. Bahasa Jawanya ngelumpruk apa? Terduduk apa namanya? Sundana, Sundana. Terduduk, lumpruk di depan pintu. Akhirnya dia ketok pintu masuk, ikut membaca yang dibaca oleh Fatimah tersebut. Selesai baca, Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di Jiyad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu. Rasulullah sedang bersama sahabat-sahabatnya. Buka pintu, Umar langsung menyatakan masuk Islam. Kata Rasulullah, ini doa saya, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Kuatkanlah Islam ya Allah dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Hidayah turun pada Umar bin Khattab. Setelah itu Umar berkata begini, ya Rasulullah, ya ashabi, wahai Rasulullah dan para rekan-rekan semuanya, mulai besok baca Quran jangan di sini, sholat jangan di sini, di Masjidil Haram. Jangan takut, ada saya. Barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, barang siapa yang anak yang jadi yatim, lawan saya. Perjuangan harus ada seperti itu. Jangan takut, Yai Nur Muhammad. Terus berjuang, ada saya. Ada kayak gitu, ada nggak? Ada kayak gitu. Yang ngomong kayak gitu ada nggak? Cijantung jangan takut, ada saya. Harus ada kayak gitu. Sayyidina Umar dulu begitu. Negara juga harus ada TNI yang kuat. TNI yang akan siap menyelamatkan eksistensi bangsa ini. Ada kami TNI. Siapa yang akan mengganggu negara, kami di depan. Gitu loh. Ya. Cijantung harus begitu. Harus ada yang seperti itu. Kalau mau selamat dan besar insya Allah.
Itulah cerita tentang masuknya Sayyidina Umar. Hampir mirip seperti masuk Islamnya Prabu Siliwangi yang pamanah rasa, yang mendengar ada agama Islam disebarkan oleh Syekh Kuro, namanya Hasanuddin dari Cina itu, di Kerawang. Prabu Siliwangi kesana mau saya bunuh itu. Sampai di sana ada muridnya baca Quran namanya Subang Larang. Dilihat kutilang. Kuning, tinggi, langsing. Itu carinya sulit tuh, nggak gampang carinya tuh. Kalau sebaliknya gampang. Banyak, hitam, gembrot, gemuk, pendek, bulat. Wah, itu gampang itu sih. Ini yang cari yang kutilang, kuning, tinggi, langsing agak sulit. Itu Prabu Siliwangi langsung klepek-klepek. Ini kasih tahu masuk Islam dan kasih cerita lah. Tapi Islamnya konon kurang semangat. Yang semangat tadi putra-putranya. Prabu Kian Santang Syekh Rahmatullah atau Kanjeng Sunan Rahmat Suci. Dan Syekh Somadullah Kiku Cirebon yang sakti itu. Bisa menghilang, bisa berupa besar, rupanya besar, kelihatan besar. Paham bahasa binatang. Orang Cirebon itu, hati-hati sama orang Cirebon. Dan yang perempuan siapa namanya? Syarifah Mudaim. Siapa namanya? Rasantang ya? Yang nanti dinikah oleh ahli bait dari India, bukan dari Yaman. Habib yang datang dari India, bukan dari Yaman, bukan. Namanya Al-Khon, Azmat Al-Khon. Punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi adanya Sunan Gunung Jati berkat pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Karena Subang Larang kutilang. Coba kalau nggak kutilang, jadi itu membunuh Syakura itu, Raja Siliwangi. Jadi cantik tapi penting. Penting. Langsing penting. Ya, itu langkah pertama. Al-Quran ketika zaman Nabi Muhammad tidak ditulis. Ada beberapa sahabat yang bisa nulis tapi nggak sempurna. Tapi semua sahabat hafal Quran, hafal semuanya. Karena banyak buta huruf, mengandalkan hafalan. Nabi telah wafat, Abu Bakar berpikir Quran harus ditulis. Umat Islam semakin banyak, semakin luas wilayah Islam. Waktu itu Sayyidina Umar ragu-ragu waktu itu. Membentuk tim penulis Al-Quran 10 orang. Dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit. Anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah. Quran ditulis. Disebarkan ke kota-kota. Basrah, Kufah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Lama-lama baca Qurannya beda-beda. Bertentangan. Satu kota dengan yang lain. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman, Quran dikumpulkan, mushaf dikumpulkan dari kota-kota, ditulis ulang, yang lain dibakar. Maka sampai sekarang yang ada ini namanya mushaf Utsmani. Mushaf yang ditulis secara resmi oleh Khalifah Utsman. Yang lain bakar semuanya. Tidak ada sahabat punya tulisan Quran lengkap 30 juz, gak ada. Ada yang punya tulisan surat Kahfi, ada yang punya tulisan surat Yasin, ada yang punya tulisan surat Baqarah, tapi hafal semua. Tulisan dulu, tulisan, nggak ada yang sempurna. Tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran yang sempurna. Ketika zaman Sayyidina Utsman, diresmikan tulisan Quran 30 juz, dibagi-bagi ke kota-kota Islam sampai sekarang. Tapi tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman itu Abdi punya. Ayah fotokopinya di rumah ada. Tidak bisa dibaca. Tulisannya nggak ada bedanya. Ba, ta, sa, nun, ya. Titik. Jim, ha, ho sama. Dal, dal sama. Ro, zai sama. Sin, shin sama. Maka umat Islam, tapi orang Arab hafal. Gak perlu tulisan gak apa-apa. Kayak saya hafal Fatihah. Gak butuh tulisan saya. Tapi setelah Islam tersebar luas, tulisan Arab harus disempurnakan.
Maka pertama kali orang yang bikin titik wad'un nuqat al huruf namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59 Hijriah. Bukan orang Yaman. Beliau wafat tahun 61 Hijriah. Udah mulai jelas ada bedanya. Ba titik 1 di bawah, ta 2 di atas, ta 3, jim di tengah, hak non titik, kok di atas. Masih kesulitan juga. Walaupun ada titik. Maka ada seorang imam, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Orang Afghanistan, Farhad. Menggagas harokat. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu yang gagas namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wafat tahun 175 Hijriah. Orang Afghanistan, Farhad. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Sunda baca Qur'annya masih gak bisa fa, pa. Ya enggak, ya enggak. Sulit untuk fa itu. Orang Banyumas, Kebumen, Purbalingga, Purwokerto. Inna Allah wasingun ngalim. Kalau nyebut nama saya kayak sangit ngakil. Alhamdulillah jamangah. Maka ada ulama menggagas sebuah ilmu namanya ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada terdengar terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz dan seterusnya. Huruf halak, huruf mad. Ulama yang bikin itu namanya Syekh atau Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224 Hijriah. Jadi ilmu itu bid'ah. Nabi gak bikin ilmu. Nabi gak ngerti syakal fathah dhamma kasr gak ngerti. Nabi gak ngerti idhar, idgham, ikhfa gak ngerti. Bid'ah ilmu itu. Ente mau baca Qur'annya benar, ayo ambil bid'ah ilmu tajwid. Kalau gak mau bid'ah, baca Qur'annya salah semuanya. Ayo pilih mana? Pilih yang bid'ah. Gak apa-apa. Bid'ahnya ngaji, belajar ilmu, itu bid'ah. Nabi gak ngajar ilmu, enggak. Hanya menyampaikan wahyu Quran saja. Paham tidak? Jadi betapa besarnya jasa para ulama ini. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuri yadal jani'anil hurami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikhtari bis-sa'ami qarrat biha 'ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Apa ente? Kiai Ustadz Roy Surya NU harus hafal Barzanji Deba Burdah. Ini Burdah ini. Kalau nggak hafal jangan jadi Roy Surya, mundur. Masjid di mimbar jangan dikasih buku khutbah. Kalau ayat kiai khutbah masih baca, nggak usah dipakai lagi. Yang khutbahnya baca teh SAG, sarjana alam. Kalau kiai keluaran Cijantung, keluaran Cipasung, Jombang, khutbah cuma hafal, khutbah nikah hafal, gerhana hafal, mana suatu kau dijalani gak hafal, Barzanji Deba hafal, Burdah hafal, siap? Kenapa? Kenapa? Karena Barzanji, Deba, Burdah, Manaqib, Tahlil, Talqin milik kita orang NU. Kalau bukan kita ngapal, apa Salafi Wahabi suruh ngapal? Kita harus hafal. Paham tak? Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Quran itu unik. Kalau dari sisi mushafnya, seumpamanya mushaf ya. Ini hadis baru ini, muhdatsah.
Dicetak di Surabaya, di Jakarta, di Madinah, tahun sekian, baru kan? Yang nyetak manusia, tintanya baru, kertasnya baru. Tapi kalau dilihat dari sisi bahwa Quran ada sifatul kalam, sifatnya Allah yang qadim, maka Quran qadimah. Paham teh? Ayatu haqqin minar rahman muhdathatun qadimatun. Sifatul mausufi bil qidami. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin. Mujizatnya Nabi Musa hebat. Tongkat ajaib. Tapi sudah enggak ada. Mujizatnya Nabi Ibrahim dibakar. Enggak apa-apa. Sudah enggak ada. Enggak bisa dilihat. Mujizat Nabi Isa bisa menghidup orang mati. Menyembuhkan orang sakit. Lumpuh, orang buta. Sudah enggak ada. Tapi mujizatnya Rasulullah SAW. Al-Quran sampai ayatnya masih ada. Ila yaumil damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyin irja'at walam tadumi. Fala tusaw'i ithal bisa'mi. Baca Quran tidak bosan. Lagi susah baca Quran cocok enggak? Lagi gembira baca Quran cocok enggak? Allah. Lagi menang baca Quran tasyakuran, lagi kalah innalillah baca Quran. Cocok enggak? Ya Allah. Intatlu khifatan harida nari radho atfatana radho. Kalau ente membaca Al-Quran karena takut neraka, maka ente baca Quran itu sedang memadamkan api neraka. Intatlu khifatan min hari nari radho atfatana radho. Ini syabimin. Oleh karena itu ayo kita rajin baca Al-Quran. Bangun tidur sebelum mulutnya dipakai untuk ngejak ngomong sama makhluk. Ayo kita ngejak ngomong dulu sama Allah. Walaupun satu halaman. Setelah itu baru ngejak ngomong sama orang. Nah, itu yang pertama. Langkah kedua Nabi setelah menyampaikan Al-Quran. Wa yuzakkihim. Ini penting ini. Membentuk karakter bangsa Arab yang jahiliyah. Ya Allah. Dan sukses. Dan berhasil. Manusia teh punya dua hawa nafsu. Berapa? Satu nafsu ghadabiyah. Dua nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi DPR. Saya harus jadi presiden. Nafsu apa? Ghadabiyah. Saya harus jadi komandan. Pemimpin, direktur, imam, namanya nafsu ghadabiyah. Tapi nafsu ghadabiyah ini, kalau niatnya bagus, caranya benar, tujuannya bagus. Saya harus jadi bupati. Oleh bupati Ciamis akan saya bangun jalan-jalan aspal, irigasi air-air beres, kemiskinan saya hilangkan. Bagus itu niatnya, bagus itu. Tujuannya ibtigha amardha, maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Apa namanya? Himmah. Apa? Yang keras apa? Himmah. Pak Cucun, saya harus jadi DPR. Bu Rina ya, harus jadi DPR. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, namanya himmah. Tapi kalau niatnya jelek, namanya hawa nafsu ghadabiyah. Paham teh? Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang paling besar himmahnya. Saya tidak mau kalah. Islam harus menang. Pernah dinasihati oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Berhenti dulu deh, saya khawatir. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Kalau anjen gimana? Kalau anjen? Berhenti dulu berjuangnya di NU, di pesantren. Akan dibunuh maneh teh. Ayo kemakir gak? Langsung berhenti langsung. Nabi jawabnya, wallahi
Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Gitu ente anjen. Gitu ente, begitu ente. Kelihatannya penakut-penakut kelihatannya. Itu himmah namanya. Himmah namanya. Ghadabiyah menjadi himmah kalau tujuannya baik dan lillahi ta'ala ibtigha mardatillah. Para sahabat himmahnya besar, wali 9, wali songo himmahnya besar, Hasyim Asy'ari NU harus besar, bukan dengan uang, bukan dengan senjata. Bung Karno Indonesia harus merdeka, himmahnya besar, nggak pakai duit, nggak pakai nuklir, lawan penjajah Belanda Jepang, berhasil nggak? Dengan apa itu? Himmah. Saya yakin Kiai Sirot juga membangun pesantren Cijantung bukan dengan uang, bukan dengan satu-satunya maksudnya, bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan senjata kekuatan, tapi dengan himmah. Cijantung harus besar. Besar nggak sekarang? Itu himmah itu namanya. Oleh karena itu kita semua harus himmahnya besar. Menteri Keuangan Prancis sekarang perempuan namanya Maria, lahir di Maroko, gembala kambing waktu kecil, orang miskin tuh. Sekarang jadi Menteri Keuangan Prancis, himmah itu namanya. Perdana Menteri Belanda pensiun sudah, mantan Perdana Menteri Belanda, Ruud Mark. 2 periode 14 tahun. Tadinya buruh pabrik. Jadi Perdana Menteri 2 periode itu 14 tahun. Himmah itu namanya. Maka kita himmahnya harus besar. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Antumul a'laun, kamu di atas menang. In kuntum mu'minin, kalau benar-benar kamu orang beriman, maka menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah. Ayo bunyi bareng ayo. Saya harus menang. Ayo. Awas kalau kalah, awas. Quran yang perintah, bukan saya, Quran. Wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan kalah. Antul alaun, harus di atas. Komandan, pemimpin, ketua, direktur, mandor, imam. Paham te? Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus jadi konglomerat. Oh, jadi naga ke-10. Masa naga 9 terus? Harus jadi konglomerat. Harus kaya. Rumah banyak, perusahaan banyak, mobil banyak, duit banyak. Apalagi yang banyak, apalagi? Apa? Istri. Semua para wali, para nabi, istrinya banyak, Bu. Nggak ada istri satu, nggak ada. Setuju nggak? Setuju nggak? Sunan Gunung Jati ayah istri dari Cina, namanya Ontin. Kalau istri pertama, putrinya Raja Fatah, Raja Demak, namanya Atikah, istri pertama. Tapi lainnya banyak masih, ada dari Cina juga Ontin. Semua para nabi istrinya banyak, para sahabat istrinya banyak semua. Nggak ada yang satu, nggak ada. Ya terserah. Saya harus kaya, namanya nafsu syahwatiyah. Tapi kalau nafsu syahwatiyah diarahkan dengan niat yang baik, tujuan yang baik, caranya yang benar. Kalau saya jadi orang kaya, musola yang miring-miring saya bangun semuanya. Ustadz Kiai yang gak ada honornya, ngimami musola, saya honori semua. Anak-anak yang gak mampu sekolah, saya sekolahkan semua. Bagus deh, niat gitu, bagus gak? Maka nafsu syahwatiyahnya ganti namanya. Namanya azimah. Apa? Kalau tadi, sekarang ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Dengan azimah
kita bisa meraih kemuliaan. Saya harus kaya. Sayyidina Utsman, sahabat yang pasti masuk surga, ada 10 orang. Yang dikasih tahu pasti masuk surga ada 10 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman kaya. Pernah sedekah gandum, gak dihitung berapa karung. Yang jelas diangkut dengan 700 onta. Kaya teteh. Kaya dan loman. Ayo, anjen pernah sedekah berapa ratus? 700 naon. Sayyidina Utsman sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengar nama itu, dengar? Salah satu wali kutub. Wali kutub ada 4. Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasyadzili, Hasan Rifai, Said Ahmad Badawi. Wali kutub 4. Nomor 1 Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya baru dari sana 2 bulan yang lalu. Di Baghdad. Orang Baghdad. Suatu hari ziarah kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Berangkat ke Mesir. Setelah ziarah, melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i di desa Fustot, Kairo, melarat-melarat. Gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai ayeuna, sampai sekarang, rusun, gerbang ada tulisannya, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani teh, wali, kaya, loman. Anjen wali bukan. Kaya tidak. Loman tidak. Dosa semua 3 tuh. Dosa 3-nya tuh. 3 dosa. Soleh tidak, kaya tidak, dermawan enggak. Ya Allah. Ya kalau enggak alim biar kaya lah, enggak apa-apa. Dan dermawan. Paham tuh? Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasni di Mekah, baru wafat tahun 2006. Waktu saya di sana, santrinya 700. Ditanggung. Makan, minum, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Mudah-mudahan di Ciamis ayah kiai nanggung santri, nah mudah-mudahan. Syekh Abil Hasan Asyadzili, wali kutub kedua. Beliau gurunya namanya Abdus Salam bin Masyish. Abdul Masyish gurunya namanya Abu Madjan Al-Ghauth. Tiap hari pakaiannya ganti, keren. Rumahnya besar, pembantunya 16. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Alphard lah, BMW, bukan Luxio, bukan. Grand Mark, bukan. Jasnya dibikin dari Waldorf Mill. Semeter 13 juta. Sepatunya Hermes 25 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Pulpanya Montblanc 12 juta. Minyak wanginya Jo Malone. Bulgari. Apalagi? Louis Vuitton 7 juta. Minyak wangi bukan. Misik ya Allah. Sandalnya Lili ya Allah. Tiap hari ganti. Muridnya 6.000, pengikutnya 6.000, ditanggung semuanya. Makan minumnya, kebutuhan makan minumnya. Ada yang tanya, Syekh, Anda ini kan wali. Oh keren penampilannya. Ya terus gimana? Itu kiai-kiai yang lain kok nyemprul. Jawabnya, nak, libasi yakul. Pakaianku bisa ngomong, pakaian itu bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayuhan nas anagoni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Gitu artinya. Kalau pakaiannya keren, kalau pakaiannya kemproh, itu artinya pakaiannya ngomong ayuhan nas ana fakir farhamuni. Jadi Kiai Ciamis mulai sekarang harus keren. Jasnya harus lebih mahal daripada jasnya bupati. Siap? Sepatunya lebih mahal dari sepatunya Pak Kapolres. Itu Kiai, supaya percaya diri. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wan wa huwa arba'atun itsbatu wujudillah
wa iqamatu syariatillah wal qital fi sabilillah wa daf'u dhari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil am wal iksa wal iskan wa tamrid ujur tamrid. Kewajiban kita semua adalah membangun masyarakat yang baik-baik, melindungi masyarakat yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan, bukan pelaku kriminal, dengan cukup pangan, cukup sandang, cukup tempat tinggal dan kesehatan. Kalau di Ciamis, ini Fathul Mu'in, karena Syekh Zainuddin Al-Malibari dari Malebar, Karela, Provinsi Karela, India Barat. Wadaf udharari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim. Penduduk Ciamis, muslim dan non-muslim, asalkan maksum, orang baik-baik, bukan penjahat, harus cukup pangan. Kalau ada orang Ciamis satu mati karena tidak makan, dosa semua. Dosa semua. Nomor 1 yang dosa bupati. Nomor 2 DPRD. Nomor 3 Kapolres. Nomor 15 ketua NU. Wal iksai dan pakaian. Orang Ciamis harus punya pakaian yang cukup. Sholat harus suci. Berarti pakaian tidak mungkin satu. Tidak mungkin satu. Ke pasar, ke WC, ke kuburan. Terus ke sholat gitu, pakaiannya gak ganti. Lebih dari kuburan. Dari kecomberan, gak ganti sholat. Gak sah, jelas. Maka orang Islam harus punya pakaian sarung minimal 7. Baju 7. Syukur-syukur mereknya Christian Dior, Pierre Cardin, Gaila Ross, 7 juta itu baju itu. Sepatu sandal 7. Kaos dalam, celana dalam, kopiah. Rasulullah melarang orang yang habis makan bawang merah berjamaah di masjid. Yang habis makan bawang gak usah sholat di masjid. Untung Rasulullah gak tahu pete. Kalau tahu pete contohnya tuh. Itu apa artinya? Artinya orang Islam ketika masuk masjid harus menjaga keharuman masjid. Masa toiletnya masjid kalah dengan toiletnya pom bensin? Lihat pom bensin toiletnya bersih. Saya kalau mampir tengah jalan mau pipis, kalau di musola masjid pasti kotor. Di pom bensin bersih. Ya Allah. Entah kalau toiletnya pesantren Cijantung nih. Tuh rumah harus bersih. Harus sehat. Wal iskan. Dan tempat tinggal. Wal iksa dan pakaian. Watamari dawan dan kesehatan. Untuk tamrid dan biaya pengobatan. Itu salah satu jihad fi sabilillah. Paham tak? Jadi azimah itu perlu. Ayo kita bunyi bareng. Saya harus kaya. Ayo. Kaya itu. Bukan tiru di Jawa. Kaya itu. Kaya itu wajib. Jamin itu. Kaya itu. Melarat. Dosa. Kaya. Melarat. Awas kalau masih melarat, dosa terus.